hukum di Indonesia pada masa penjajahan Hindia Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia itu apa sih? Setelah BVOC bubar, Hindia Belanda datang ke Indonesia untuk melanjutkan menguasai ekonomi, politik, serta wilayah yang dulu dimiliki oleh VOC. Tapi dengan sistem yang lebih langsung di bawah kerajaan Belanda. Tujuannya apa ya, Kak? Tujuan utama ya? Betul. Bukan membantu rakyat Indonesia sih. Terus apa dong? Melainkan perkara ini memperkaya apa? Memperkaya, Dan memperkuat ya Belanda sendiri ya. Kekuasaan Belanda sendiri. Indonesia tahu nggak sih kalau kedatangan Hindia Belanda itu punya dampak besar banget loh pada sistem hukum Indonesia dengan menggantinya dengan sistem hukum Eropa kontinental atau biasa disebut dengan sistem hukum Belanda. Nah, betul banget. Nah, Teteh tahu nggak sifatnya tuh kayak gimana? Ada bersifat ini kan? Realistis dan Diskriminatif, betul banget. Serta warisan kodifikasi hukum yang masih digunakan hingga saat ini. Jadi kita kan punya hukum kita sekarang. Nah, penerapannya itu masih campuran dengan hukum Belanda, bukan hukum kita sendiri. pasti ada dampaknya kan? Betul. Ya teman-teman. Nah, dampak ini diwujudkan melalui penerapan peraturan kolonial seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pembagian masyarakat menjadi golongan-golongan yang diatur oleh hukum yang berbeda-beda. Pengaruh utama kedatangan Hindia Belanda terhadap sistem hukum Indonesia ya. Pertama, menggantikan sistem hukum. Karena sistem hukum yang ada sebelum masa kolonial diganti oleh sistem hukum kolonial yang berasal dari tradisi Eropa, yaitu kontinental atau civil law Belanda. Teh jelasin maksud dari dualisme dan diskriminasi hukum tuh gimana sih? Oke, dualisme dan diskriminasi hukum ini sistem hukum yang diterapkan bersifat dualistis dan diskriminatif, di mana masyarakat dibagi berdasarkan Golongan ras ya? Kalau nggak salah tuh Eropa, Timur Asing, sama pribumi ya Pak? Ya, betul. Dengan setiap golongan memiliki sistem hukum yang berbeda-beda antara tiga itu, Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Selanjutnya ada warisan kodifikasi hukum nih Kak. Belanda memperkenalkan kodifikasi hukum, termasuk Burgerlijk Wetboek, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Wetboek van Steret, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih menjadi dasar hukum Indonesia sampai sekarang. Berarti patokan kita itu emang hukum Belanda ya? Nah, ini ada penerapan hukum adat nih, yang pastinya sangat jauh berbeda dengan sistem hukum yang lainnya. Ya. Kalau nggak salah hukum adat tuh asli dari Indonesia sendiri ya Kak? Dan yang terakhir ya Kak, ada peraturan dan ordonansi. Nah, di bawah kekuasaan kolonial, berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut ordonansie dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal bernama Volkart untuk mengatur wilayah Hindia Belanda. Jadi kayak dari Sabang sampai Merauke atau tempat-tempat yang dijajah oleh Hindia Belanda udah dibikin gitu Kak, sama Hindia Belandanya, sama jenderalnya. Tapi karena adanya campur tangan Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia, ada loh pro sama kontranya. Kita lebih kepo yang mana nih? Pro dulu nggak sih? Ya, pro dulu. Apa ya? Positifnya ya. Iya, positif atau Nah. kayak gitu. Jadi yang pertama untuk keuntungannya adalah terbentuknya sistem hukum tertulis Kak. Jadi sebelum Hindia Belanda datang, sebagai besar hukum di Indonesia tuh masih bersifat adat dan tidak tertulis. Dengan adanya Belanda, mulai ada hukum yang tertulis dan teratur, seperti ada pidana dan juga perdata Kak. Yang kedua, itu pengenalan lembaga peradilan modern. Belanda kan memperkenalkan sistem peradilan resmi dan struktur peradilan berjenjang dari yang terendah sampai yang tertinggi Kak. Terus ada pendidikan hukum barat ya Kak. Masa Belanda jadi awal munculnya pendidikan hukum modern di Indonesia. Kayak pembentukan grad school buat calon hakim lah gitu, dan pegawai hukum pribumi. Wih, keren. Terus yang terakhir kalau nggak salah tuh terbentuknya sistem administrasi hukum tuh dari sini ya Kak? Ya, ada sistem catatan sipil, pendudukan, dan administrasi hukum mulai diatur dengan baik.
Jadi lebih tertib dibanding masa sebelumnya. Nih, berarti data kependudukan aman ya Kak, kayak ada kakak untuk sekarang ya. Berarti sangat berguna banget ya Banget. mereka datang ke sekitar. Banget. Tapi ya Kak, meski banyak pronya, tetap ada kontranya nggak? Pastilah, kan ada pro ada Kontra. Gitu. Emang apa aja sih Kak kontranya? Hukum bersifat diskriminatif dan tidak adil. Hukum dibedakan berdasarkan golongan. Ada Eropa, Timur Asing, pribumi. Pribumi seringkali tidak mendapatkan keadilan yang sama ya. Berarti emang sifatnya ini buat tindas kita ya Kak? Mungkin gara-gara pribumi memakai sistem hukum adat ya. Mungkin Tertulis, ya. tertulis. Lisan. Ya, lisan. Hukum hanya menentukan penjajah. Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Berarti mereka itu bikin peraturan buat nguntungin mereka sendiri ya? Iya. Kayak yang udah kita bahas di awal tadi. Dan menentukan ekonomi si Belanda ini sendiri gitu. Aduh, ada juga ya kalau nggak salah tuh menekan hukum adat lokal ya Kak. Jadi banyak hukum adat yang diabaikan atau dianggap tidak penting. Padahal itu bagian dari jati Diri diri bangsa. Kenapa dianggap tidak penting? Karena tidak menguntungkan mereka mungkin ya. Mungkin ya. Terus tidak berpihak pada keadilan sosial. Rakyat kecil sulit mengakses peradilan karena biayanya mahal dan sistemnya rumit. Jadi hukum terasa menakutkan dan jauh dari rakyat. Berarti yang paham ini tuh seperti kayak bupati Iya. ke atas gitu ya Kak. Iya. Yang terakhir nih, melahirkan ketimpangan sosial dan hukum. Karena hukum dibuat oleh penjajah, Iya betul. rakyat pribumi dianggap bawahan. Iya. Kenapa ya? Dianggap bawahan. Ya karena kan kita dijajah, otomatis kita diperbudak. Ya kan? Bukan warga negara yang setara ya. Iya, kan mereka emang niatnya menjajah, bukan barter kerjasama. Ini bisa disimpulin ya pembahasan kita hari ini. Kesimpulannya apa tuh Pak? Pada masa penjajahan Hindia Belanda sangat mempengaruhi sistem hukum ya Betul. di Indonesia pastinya dengan memperkenalkan hukum barat seperti KUH Perdata dan KUHP ya. Hukum yang berlaku saat itu juga bersifat diskriminatif Kak, karena dibedakan berdasarkan golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan juga pribumi. Belanda juga mendirikan lembaga peradilan modern dan pendidikan hukum barat untuk melahirkan pegawai hukum pribumi. Meskipun begitu, hukum kolonial lebih Utamakan kepentingan mereka ya Kak, daripada keadilan bagi rakyat Indonesia. betul. Dan hukum adat pun mulai dipinggirin tuh. Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum warisan Belanda masih dipakai sebagai dasar. Namun, kini hukum di Indonesia dikembangkan agar lebih adil Dan tidak diskriminatif dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.